Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Usallimu wa usalli ala habibina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukarramat, ibu nyai, para kiai, asatidzah, para pengurus RMI NU se-Nganjuk dan utusan pondok pesantren, segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk, khususnya pun Mas Subhan yang telah menggagas dan menginisiasi acara ini. Terima kasih. Di story Instagram saya di @hakimjaili, sing duwe Instagram silakan dibuka, itu saya nulis status semilir angin perubahan go digital berhembus hingga ke RMI, NU dan PCNU Nganjuk. Dan di story saya itu kemudian saya sebut, saya kasih sebuah background musiknya Scorpion, judulnya adalah The Wind of Change, Follow the Moskwa. Ya, dari lagunya ketahuan umurnya kan gitu ya. Lagu itu sekitar tahun 91 ya. Adik-adik ada yang belum lahir kan gitu ya. Ayahnya aja masih belum lamaran kayak gitu ya. Saya sudah lahir dan Pak sudah jadi mahasiswa. Saya saja sudah tua, apalagi Mas Roni ya gitu ya. Dia sedikit di atas saya ya. Tapi kami ini adalah I'm not old. Kami ini bukanlah orang tua, but I am classic. Kami ini orang klasik nih ya. Orang yang kuno tapi sehingga harganya lebih mahal daripada harga-harga kursi yang biasanya gitu ya. Jadi mebel-mebel kuno itu lebih mahal Pak timbang mebel-mebel. Jadi maka hargailah kami ini sebagai orang yang klasik gitu ya. Jangan dianggap sebagai orang tua dan jangan lihat orang dari hanya sekedar lagunya. Artinya apa? Gus-gus dan Neng sama Bu Nyai engkang kawula muliakan. Apa yang terjadi hari ini itu sudah bisa diikuti dan diketahui oleh semua orang di semua sudut dunia ini. Seorang pakar komunikasi mengatakan bahwa hari ini tuh dunia ini ibarat sebuah desa. Dia menyebutnya dengan desa global atau global village. Hari ini dunia bumi yang sangat luas dengan sekian miliar penduduk itu seakan-akan seperti seluas satu desa saja, sesempit desa. Ya, oleh karena itu dulu ada pepatah Mas ya, nggak tahu anak-anak milenial hari ini Gen Z tahu nggak, ada pepatah begini, dunia tak selebar daun kelor. Sempit sekali saudara, sempit sekali. Kenapa? Karena saya kemana-mana ketemu gitu. Dulu sebelum Mas Roni jadi pengasuh pondok pesantren itu kita ketemu di Surabaya saja sebagai sekretaris HPN Jawa Timur. Kita ketemu, sebelumnya kita ketemu di dunia bisnis. Mas Subhan juga ketemu di HPN, ketemu di sini, di mana-mana. Kita semua pernah mungkin ketemu. Apalagi kita yang sudah saling follow di Instagram kita. Artinya apa? Hari ini jangan berpretensi bahwa kami untuk kami, saya untuk saya, Pondok Miftahul Huda untuk Miftahul Huda, Pondok Mojosari untuk Mojosari. No, hari ini eranya adalah komunikasi dari banyak orang ke banyak orang. Sekali lagi saya ulang, komunikasi dari orang banyak ke orang banyak. Bahasa lainnya namanya many to many communication. Komunikasi multi peran, multi segmen. Hari ini kita coba dengan teknologi WhatsApp atau WA itu, kita bisa apapun dilakukan. Saya tidak pernah menerima selembar kertas pun untuk acara ini.
semuanya di-share, itu pun sudah dalam bentuk meme gitu ya. Sudah disebut nama saya, itu sudah disebut Hakim Jaili, tapi sama lihat itu Hakim Jaili Direktur Ulama TV9 Nusantara. Jadi bukan direktur utama Pak, Direktur Ulama TV9 Nusantara. Jadi hari ini sudah ada organisasi baru namanya Organis Jam'iyah Direktur Ulama ya, atau Jam'iyah Direksi Ulama dipimpin oleh Direktur Ulama ya gitu. Alhamdulillah, terima kasih karena saya sudah diangkat menjadi pimpinan tertinggi organisasi Direktur Ulama. Tapi nggak apa-apa. Artinya apa? Banyak hal menjadi lebih efektif hari ini. Banyak hal menjadi lebih efisien hari ini. Banyak hal itu menjadi lebih barokah hari ini. Kenapa? Karena teknologi digital itu memungkinkan kita melakukan lebih, more and more, lebih dan lebih daripada yang kita lakukan selama ini. Pondok pesantren adalah salah satu epicentrum peradaban di dunia ini yang tidak boleh hanya bisa dinikmati oleh orang di dalam pagar pesantren saja. Sekali lagi, jangan sampai pondok pesantren itu hanya menerangi lingkungan di dalam tembok pondok pesantren. Ibaratnya ngeten Pak, pondok itu kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melambangkan ulama itu atau kiai atau pengasuh, orang yang berilmu itu dengan lampu. Ittabi'ul ulama, ikutilah ulama. Karena ulama itu adalah warasatul anbiya. Kalau kalian tidak pernah bertemu dengan aku, maka janganlah kau menyesal. Karena sebenarnya aku ada yang meneruskan, ada yang mewariskan. Karena semua misiku itu telah aku wariskan kepada apa yang saya sebut dengan ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwa ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Maka misiku, kata Nabi, itu udah tak kasihkan tongkat istafetnya itu kepada ulama. Karena itu ulama, ittabiul ulama, ikuti ulama. Kalau kamu ingin mengikuti aku, kalau kau pengen jadi followerku, kata Nabi. Pengikut kan follower. Bahasa Arabnya tabiin. Ya. Jadi kalau pengen jadi followerku, follow para ulama itu. Termasuk direktur ulama tadi itu. Followan gitu. Kenapa? Karena dari situ kamu akan mengenal aku. Ya, tuba liman ya Pak, man limani wa amanabi. Sangat beruntung orang yang pernah bertemu dengan saya wa amanabi dan kemudian beriman kepada Nabi. Saya, nah Abu Bakar ketemu Nabi, Umar ketemu Nabi, Sayyidina Utsman ketemu Nabi, Sayyidina Ali ketemu Nabi, beriman wajar, tapi itu pun beruntung. Tapi 3 kali tuba, 3 kali tuba ya. Beruntung. Jadi orang nganjuk nawaman beruntungnya, nawaman pol beruntungnya, nawaman pol. Liman lam yaroni wa amanabi. Tapi lebih beruntung lagi 3 kali lipat orang yang tidak bertemu saya tapi beriman kepada saya. Itu terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia bisa beriman Nabi? Kok ngerti soal konten-kontennya Nabi? Kok ngerti posting-postingnya Nabi? Karena dia follow terhadap para ulama. Follow itu pengertian dulu adalah ittabi, pengertian dulu itu ya ikut pengajiannya Pak Nabi. Pengajian rutin. Menjadi anggota DPR, Dewan Pengajian Rutin. Ya, Dewan Pengajian Rutin, insya Allah DPR ini insya Allah DPR yang berkah karena tidak ada money politik. Ya, jadi anggota DPR tanpa harus nyuap itu adalah DPR Dewan Pengajian Rutin. Ya. Dulu atau memondokkan anaknya di pesantren itu itba, follow kepada Rasulullah, atau kemudian ikut kepada jamaah-jamaah. Kalau thariqah mursyid baiat kepada para wali, para mursyid thariqah. Kalau di Jawa Timur itu, di Jawa ini pusat thariqah kan ada 3 kan. Kalau di Jawa Timur pusatnya di Joso dan sekitarnya, termasuk mungkin Mbah Zainuddin kali ya. Kemudian kalau di Jawa Tengah itu ada Meranggen dan sebagainya. Kalau di Jawa Barat itu ada Tuan siapa itu di mursyid thariqah. Itu untuk jadi itba, untuk jadi follow-nya. Itu dulu gitu. Hari ini itba itu sudah lebih konkret lagi.
Itba hari ini adalah mengikuti siraman-siraman cara pandang keagamaan yang itu sudah bisa diikuti, diakses dan ditemukan di sosial media. Lebih gampang. Lah kok ada ulama tidak punya follower? Kok ada pondok pesantren tidak punya Instagram? Kok ada majelis pengajian kok tidak, kontennya tidak bisa diikuti oleh para ma'asyirul digitaliyin wal digitaliyat rahimakumullah? Salah siapa? Salahnya netizen atau salahnya pesantren itu? Saya tidak akan pernah menghakimi karena saya sudah hakim kan gitu ya. Tapi coba dipikir, mbok mikir katanya Cak Lontong, mikir. Kalau sekarang semuanya sudah nyampe di sini, kok ya ada pondok pesantren itu, kok masih qadimis soleh saja? Boleh, boleh ngaji ngapal no alfiyah untuk boleh, tidak ada yang al-mukhafadhu alal qadimis soleh. Tapi ingat, itu masih satu sayap. Sayap berikutnya adalah wal akhdhu bil jadidil as-salah, yaitu mengadopsi strategi baru yang itu lebih efektif, lebih efisien, lebih konkret dan lebih mudah, lebih murah, lebih cepat dan sebagainya. Kalau dulu ada pesantren bikin majalah, rapat redaksinya nyopeng 10 sing garap wong situ. Ya, itu pun terbitnya berkala, kala-kala terbit, kala-kala tidak gitu ya. Ya, itu kenapa berat Pak bikin majalah. Kalau wala fakhro benten nopo-nopo hadusan bin. Kemudian kalau sekarang menjadi direktur ulamanya TV 9 itu kira-kira. Itu karena dulu saya di pondok kayak sampean Mas. Saya ngelola majalah di Pondok Gading dulu Mas. Namanya Mifda, singkatan Miftahul Huda. Pondok saya sama dengan pondoknya beliau namanya gitu ya. Saya itu khidmah khaddamul ulama saya. Bukan sekedar follower ulama saya. Saya khaddamul ulama. Ya, saya adalah apa yang saya lakukan di TV 9 hari ini tidak berubah dengan apa yang saya lakukan selama di pondok pesantren dulu, yaitu ngelola informasi. Jangan sampai informasi kebaikan itu hanya beredar di orang-orang baik saja. Paham ya? Jangan sampai informasi kebaikan hanya beredar di orang-orang baik saja. Karena sebenarnya Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk orang-orang baik. Bukan hanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang yang sudah iman kepada Nabi. Tapi juga ya ayyuhan nas, wahai manusia yang beriman atau yang belum. Oleh karena itu Al-Quran itu dibaca di dalam gereja itu boleh. Siapa sing ngakoni gak oleh? Wong Quran itu turun di Mekah. Leres nggak ya Ustaz? Itu ketika orang Mekah Islam semua? Ora, sing Islam cuma berapa? Cuma 17 atau berapa? Boleh. Justru karena itu Al-Quran harus diformat bisa diikuti oleh banyak orang, lebih banyak orang lagi. Ya. Ini artinya apa? Sebenarnya kita juga sudah diberi mandat oleh Rasulullah untuk apa? Menyebarkan kebaikan ini kepada semua orang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin apa lil muslimin? Lil alamin, semuanya, semua. Agama ini adalah inspirasi bagi kita. Jangan sampai agama itu hanya Anda fokuskan kepada orang-orang yang sudah baik saja. Oleh karena itu ketika awal-awal saya bikin TV 9, kita mendirikan TV 9 itu, saya matur Habib Lutfi, Beb doaukum Beb, Anda lagi bikin TV, namanya TV 9. Ya semoga-moga tengah. Tapi TV 9 ini ojo ngurusi wong sing wis salat. Ojo ngurusi wong sing wis taat. Urusono wong sing durung salat karo wong sing durung taat. Krana ora usah TV 9, sing wis salat iku tetep salat. Sing wis taat iku tetep taat. Sing durung taat sapa sing ngurusi? Nggih, Beb. Waduh, wabot ini urusan ini. Kemudian aku lenger-lenger. Apa lenger-lenger? Merenung. Iya ya, tapi kan bukankah hadis apa namanya itu? Ayat yang menyuruh kita, yang dasar kita berdakwah itu kan memang ud'u ila
sabili rabbika. Ayo coba diangen-angen. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu. Yes, aku balik nang Mbak MC, Mbak Syarifah tadi. Para hadirin, para peserta dimohon untuk maju ke depan. Berarti orangnya sudah ada di depan belum? Belum. Kenapa itu? Karena itu disuruh masuk ke depan, maju ke depan. Sama para peserta dimohon masuk ke dalam ruangan. Berarti pesertanya ada di mana? Di luar. Mosok para hadirin mohon masuk di dalam ruangan. Kan ketok matamu aku di ruangan. Bisa muring-muring kan Bapak gitu. Ya, orang sudah ada di dalam kok disuruh masuk mlebu nang di menembak. Begitu. Ud'u ila sab, masuklah, ajaklah mereka masuk ke jalan Tuhanmu. Berarti dia belum masuk. Jare Gusmus iki ngono modele di terminal Bungurasih ngono. Wong lek ning Bungurasih iku combe-combene bis Eka, combe-combene bis iku ayo Surabaya, Jogja, Nganjuk. Ayo datang ke tempat melu iki bis iki, segera berangkat. Berarti orang itu semua ada di luar, diajak masuk ke dalam bis. Maka caranya adalah bagaimana orang memastikan satu ini bis ini memang sedang mau berangkat. Oh, coba ngajak uang mlebu bis gak sida berangkat. Sudah dikamplengi wong sak terminal kan begitu. Nomor 2, orang yang diajak masih berada di luar bis. Nomor 3, caranya mengajak harus meyakinkan, tidak menakutkan. Purna punyai jenengan dijak bis diseret. Tambah wis atau gak patek gak numpak bis. Kenapa? Karena dipaksa. Karena itu ud'u ila sabili rabbika, marilah kita mengajak ilah kepada jalan Tuhanmu, ai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Kemudian ditambahi kalau Al-Qur'an napa? Bil hikmah. Kalau bahasa pondok bil hikmah ya karo hikmah ya. Kalau saya dengan penuh inspirasi. Mengajak itu harus penuh dengan inspirasi. Nah kalau di media, nah karena ini sudah pengelola media belum? Sebagian ya, ada sudah pengelola, sudah yang fi'il madi, ada yang fi'il mudhari, ada yang fi'il amar. Lek sing fi'il madi itu berarti wis mengelola media. Lek fi'il mudhari lagi lan bakal. Nah, itu berarti fi'il sudah ngelola Pak, tapi followernya ada 7. Itu saya, teman saya sama calon mertua saya satu Pak gitu. Jadi pitu Pak, pitu iku lho ning HP-ne rusak wis gak aktif situ. Nanti kok gak follow meneh lali password gitu. Itu fi'il mudhari. Jadi mungkin ada di sini yang sudah punya media sosial atau punya media tapi sedang ingin dikembangkan lagi. Berarti lagi bakal lan lagi. Ya, jadi ya anu lah kira-kira yaf'alu lah ya. Fa'ala yaf'ulu kira-kira yaf'ulu jadi lagi. Tapi ana maning sing fi'il amar. Kudu dikongkon. Berarti durung dikongkon. Nggak apa-apa tapi minimal fi'il. Napa fi'il itu? Fi'il itu action, yang penting action. Makanya kalau pulang dari sini kok tidak action? Izinkan saya untuk kemudian menyampaikan syairnya Ibnu Ruslan. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Kapok ya. Wong wis dilatih ikut seminar, mulih kok gak gawe media sosial, mu'azzabun min qabli ubadil wasan, disiksa lebih dahulu sebelum penyembah berhala disiksa. Ayo kapok kowe ya. Ayo yang tidak anu sekarang keluar juga hari ini juga ya. Mboten maksudnya ya wis labudda hari ini media sosial itu. Sudah labudda, sudah bukan yang bagi lagi. Sudah bukan dalamnya. Oh, wa alimun bi ilmi man ra'amihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Ini dawuhnya Imam Ibnu Ruslan di dalam kitab Nazam Zubat kan, kitab Zubat. Iku kula singen ngaji wekdal cilik iling berarti ilmu manfaat nih berarti. Orang alim kalau kemudian dengan ilmunya dia tidak amalkan maka dia mu'azzabun. Ya walaupun tidak disiksa itu minimal dibuli lah gitu.
diprank lah kira-kira. Min qabli ubadil wasan, sebelum para penyembah berhala diprank lah kira-kira ngono lah kira. Artinya apa? Wis duwe ilmu kok gak dilakoni. Artinya apa? Kesadaran kita untuk berdakwah ini menjadi sebuah keharusan kita untuk melaksanakan. Pun Kanjeng Nabi kemudian memberikan mandat kepada para ulama. Ulama kemudian mendirikan pesantren. Dan pesantren-pesantren itu kemudian bersama-sama mendirikan jam'iyah, namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu sebenarnya sederhana. NU itu aslinya itu ono pondok-pondok bersepakat bikin jam'iyah namanya Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena NU itu kata Gus Dur itu adalah kumpulan pesantren-pesantren. Oleh karena itu disebut NU itu adalah pesantren besar. Kok ono pondok luase sak Indonesia iku jenenge Nahdlatul Ulama. Kok ono NU luase kok sak Mojosari iku jenenge pondok pesantren. Iki kira-kira padha. Di pondok ono pengasuh karo pengurus. Wonten pengurus pondok nggih. Lurah pondok napa teng Nganjuk? Lurah pondok ta pengasuh terserah. Di NU nggih wonten pengasuh iku dijenengi Syuriah, pengurusnya dijenengi Tanfidiyah. Seksi keamanan nih Banser ambek Pagar Nusa kira-kira ngono sing paling diwedeni santri ini. Kenapa? Karena diwedeni ya karena sering nakzir wong lek Jumat dikongkon ngumbah WC kira-kira ngono iki. Kula termasuk korban sing kan ngaten. Tapi kan saya punya cara yang baik. Mau wawancara Ustaz, wawancara ini gak sido ditakzir. Karena apa? Diwawancarai kira-kira ini. Karena wartawan pondok kan gitu. Nah, oleh karena itulah maka gabungan para Kanjeng Nabi mudun nang para ulama. Para ulama punya pondok pesantren kemudian bikin Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu pada dasarnya adalah sebuah gabungan dari pondok-pondok pesantren. Oleh karena itulah maka nanti materinya bisa dikirim penjenengan ya. Ketika mendirikan pondok NU, Mbah Hasyim Asy'ari niku nulis. Niki saya kutip dari Muqaddimah Qanun Asasi. Faya ayyuhal ulama wassadatul atqiya. Wahai para ulama dan para petinggi orang-orang yang bertakwa, min ahli sunnah wal jamaah, ahli madzahibil a'immatil arbi'ah, orang-orang yang menggunakan mazhab 4. Antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum. Kamu semua ini para kiai telah mendapatkan ilmu dari orang sebelumnya. Wa man qablakum mimman qablahu. Sementara guru-guru panjenengan niku sing jenengan mondok di situ itu juga mendapatkan ilmu dari kiai sebelumnya. Bittisalis sanad ilaikum, dengan ketersambungan sanad ilaikum. Tidak ada satupun kiai, misalnya Mbah Zainuddin niku mondoke dateng sinten Mas Roni? Langsung Kiai Khalil napa Mbak Kiai Hasyim Asy'ari? Kira-kira Syekhona Khalil menawi nggih. Syekhona Khalil lah kira-kira gitu. Coba lagi PR RMI NU ndi pengurus ono. Jadi tulis itu sejarah-sejarah kiai-kiai sepuh di Nganjuk. Tulis ternyata Mbah Mas Emil Dardak itu kan ada di Bagor itu toh ternyata. Polen nggih. Itu ternyata ada dulu itu ada kemarin saya kan ada itu senior saya itu almarhum Mas Soni Sudiro itu. Teman satu kamar bahkan. Tapi beliau di atas saya. Ketika saya takziah diceritani oleh subhanallah, Nganjuk ini bagian dari peradaban Islam di Indonesia. Sebenarnya cuma krono gak ditulis sampai ora paham. Krono ora ditulis sampai ini berada di sebuah daerah yang luar biasa, sejarahnya kuat sekali. Cuman orang ngerti. Orang ngerti bahwa jenengan sedang berada di surga. Arek iki kok enak temen kaya iki. Ternyata berada di mobil Alphard. Kenapa sampean enggak tahu kalau saya mobil Alphard? Karena sampean mlebu nang Alphard dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dalam kurung semaput saudara-saudara. Nah sekarang saya indang tangi yo. Gak tangi tak gambyur. Ya, saya telah datang hari ini ke sini ini bukan memberi ilmu, bukan. Ngompori saya sudah. Jengkel saya sudah kalau kenapa? Karena ternyata banyak orang belajar agama tidak seperti yang dimaksud Mbah Hasyim Asy'ari tadi, tidak memiliki sanad
ilmu. Dia mau belajar memberikan ceramah-ceramahnya hanya karena mengikuti usro. Ngerti usro teman? Lek kene PKD gitu. Itu adalah kelompok kaum radikal itu yang bikin kelas, kemudian dia tidak dikasih fikih, apalagi dikasih tasawuf, hanya dikasih akidah yang intinya bahwa malam yahkum bima hakamallah fa huwa minal kafirin. Sapane wong sing gak nganggawe hukume Allah maka wongku kafir. Maka Indonesia kafir. NKRI kafir, Pancasila kafir, krana dekono gak ono Al-Qur'ane, gak ono hadisi. Dia tidak ikut terlibat dalam proses penyusunan Pancasila, penyusunan berjuang perang ila ora. Perang melu perang ya apa datang ke Indonesia tahun 90. Dia sudah mengatakan bahwa Indonesia tidak sama seperti di Saudi yang agamanya Islam, di sini ini agamanya macam-macam. Oleh karena Indonesia itu adalah negara kafir, maka pimpinannya adalah tauhid, orang yang banyak dosanya. Oleh karena itu harus diperangi. Maka ayat-ayat Al-Quran yang waktu itu dipakai untuk memberikan semangat Allah kepada Rasulullah agar berani melawan orang-orang kafir Mekah, dipakai untuk melawan pemerintah Indonesia. Nyambung ora? Niku Joko sembung naik becak, gak nyambung cak. Gak nyambung. Iku ayat adalah ayat makiyah, dipakai untuk memberikan semangat kepada Rasulullah yang agar mentalnya kuat, dan juga kepada para pengikut yang masih hanya bisa dihitung dengan jari itu, agar tidak lemah imannya. Wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kan gitu toh Yasin itu. Podo ae, podo. Wis ta. Podo ae. Masih kok elingno, kok elingno, karo gak kok elingno, tetep gak kira iman nang awakmu. Lah iku ayat itu kan misalnya saya pakai ke sini kan ndak nyambung. Wasawaun alaihim, podo ae karo RMI Nganjuk. Aanzar tahum sampean elingno, am lam tundirhum atau kok elingno bahum layanam. Mereka enggak tahu. Mosok tak gawe di sini. Gak kira wis ta, sampean percuma ngekei seminar digitalku, gak kira sadar. Ini kan keliru. Karena ayat itu dipakai untuk memberikan sebuah narasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad tentang situasi sosiologis tertentu di Mekah saat itu, yang dipakai agar Rasulullah tetap di awal-awal perjuangannya menyebarkan Islam itu tidak menyerah kepada keadaan. Coba, sementara orang-orang yang punya pemahaman kados mekaten itu sadar media, dia menggunakan itu kemudian direkam di YouTube, kemudian diposting ke Instagram, ke TikTok, ke Twitter, ke Facebook dan sebagainya. Dan kita semua yang tidak punya itu gumun, fakot gamana, mongko teman-teman gumun sapa wong. Dan kemudian di-share kemana-mana, termasuk di grup WhatsApp keluarga, yang terjadi adalah pertikaian dan pertengkaran gara-gara konten WA-nya orang lain. Judulnya apa? Islam sedang disingkirkan di Indonesia. Sing biyen 212 niku lho. Kita hampir saja kena, Saudara. Kula niku tahun 212 tahun pira iki Mas? 2017 2018 itu paling capek kula perang masalahnya. Perang di udara sebenarnya. NU niku kuwate Dik darat, Pak. Angkatan darat gak ono sing ngalahno. Koramile kuat. Barat Koramil NU, Kodim NU, Babinsa NU, Kodam NU, TNI Angkatan Darat itu. TNU Angkatan Darat kuat. Tentara Nasional, Tentara Nahdlatul Ulama Angkatan Darat kita ini kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan Angkatan Daratnya Nahdlatul Ulama. MWC ini sampai tutup dindi, rantingnya sampai ngono sih ono anak ranting sih. Moga-moga tidak ada cucu ranting nanti kan gitu. Artinya apa? Darat tidak mungkin dikuasai. Yang dikuasai adalah udara. Dia tidak butuh ranting untuk menyebarkan paham-paham itu, dia hanya cukup akal.
kun media sosial. Pesawat Pak. Sampeyan kumpul ning kono gampang iku dibom ning ndukur. Sampeyan gak iso nglawan. Lah wong gimana belum punya arteri apa Mas jenenge armet. Ya armet itu senjata anti serangan udara enggak duwe. Yang ada kita justru begitu dibom, bomnya bukan bom yang bisa meledak tapi bom yang bikin kita semakin pecah. Kenapa? Saling tuduh. Sing dibomno itu bukan senjata bom nuklir, bukan senjata kimia. Apa itu? Nun sewu kentut sing dijual. Jelengkon ngentut, enggak kon sing ngentut, kon ngentut. Akhirnya tukaran antara anggota jamaah di NU itu. Saling tuding terjadi, maka orang yang angkatan udara itu tidak perlu menurunkan pasukannya hanya dengan mengeluarkan bom kimia tadi itu berupa entut tadi itu. Untuk kemudian apa? Membuat orang-orang di daratan ini saling tuding, kemudian menjadi pecah. Setelah pecah saling bunuh. Setelah mereka saling bunuh, dia datang untuk menguasai kedaulatan negara kita. Dari mana? Serangan udara. Apa itu serangan udara? Informasi. Alatnya apa? Pesawatnya apa? Sosial media. Media sosial. Sementara kita belum punya angkatan udara. Yang di NU ini ya ada TV 9. TV 9 itu insya Allah tidak akan pernah terkalahkan. Amin ya robbal alamin. Ya'lu wala yula alaik. Kenapa? Jumlahnya songo Pak. Like TV One situ. Enteng. Dia mati jadi TV 0 Pak. Ya awak si ake, serpe si ake, duit rangkep nyawa songo ake, kira-kira gitu ya. Rangkep songo nyaman ini. Kenapa? Ya itu adalah caranya Wali Songo ketika dulu berdakwah, itu juga dengan menggunakan media. Apa medianya Wali Songo? TV? Bukan. Justru gamelan, justru wayang, justru ini. Apa? Coba dilihat. Wayang menika ibunya. Wayang itu dak ono di Quran. Wayang gak ono di Quran. Tapi prinsipnya di dalam Quran ada. Apa? Wa'mur bil urfi. Perintahlah, berikanlah kamu perintah, sebarkan agama ini bil urfi, dengan adat kebiasaan orang yang sedang kau hadapi. Kalau Jawa ojo macak-macak didalili Pak, niku nopo niku. Yang dilakukan adalah karena orang Jawa saat itu sudah sangat familiar dengan cerita-cerita Mahabharata dan Ramayana, maka justru dengan kitab-kitab yang sebenarnya itu adalah kitab-kitab karya orang-orang ya, bukan agama ya, orang-orang yang beragama Hindu dan Buddha, justru dipakai untuk menyebarkan nilai-nilai agama Islam. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang ada di bumi ini tidak pernah lepas dari rekayasa dan rencana Allah. Coba dibayangke Mas, kini lek ngaji tauhid, akidatul awam atau apa gitu ya, dasuki atau apa, iku kan ono nabi kita itu jumlahnya 124.000 sak dunya, mulai Nabi Adam sampai Adam Malik ya, 124.000. Adam Malik gak ngerti, wah itu berarti nom tenan iki. Mbak Mas, Adam Malik itu siapa? Gak ngerti. Alhamdulillah. Wakil presiden bro, iku biyen wakil presiden zamane Pak Harto. Pak Harto paham? Paham ya? Alhamdulillah Pak Harto. Astagfirullah. Awak iki nemen tuweke waduh. Adam Malik niku Mas, niku sampean kengerteni saiki Adam Jordan sing gara iki. Ngono ya. Kula takon, "Le, aku punya ponakan, adalah teman itu, anaknya teman. Kamu ngerti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kamu ngerti Pangeran Diponegoro?" "Oh ngerti Om." "Apa di mana?" "Bonbin ke arah Kupang gitu." Jadi Pangeran Diponegoro itu adalah jalan antara Bonbin sampai Kupang. Bayangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, oh itu ada hotelnya di situ gitu. Jadi nama-nama pahlawan itu hari ini adalah sudah tereduksi menjadi nama jalan, saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka tidak pernah kita lihat media sosial itu tidak pernah membuat mereka kita kenalkan. Taunya dia NCT Dream. Ya Dek ya, penting NCT Dream itu drama-drama Korea, Blackpink, ngono iku Pak kira-kira ngerti nih. Saya kemarin ngisi di Uinsa. Di sini adik-adik Uinsa semua, siapa yang senang dengan Mark NCT Dream saya?
Ada orang namanya Mark itu di NCT Dream itu nama boy band. Itu lanang-lanang kabeh Mas Roni. Mas Roni pasti gak paham lah kira-kira gitu. Tak paham. Gue nemen berarti Mas Roni. Itu hari-hari ini tuh mereka sekarang mengiblatkan dirinya tentang nilai-nilai itu justru tidak kepada agama. Kenapa? Karena agama disimpan rapi di kantor-kantor dan di pondok-pondok pesantren. Sinar lampu para ulama yang sangat terang benderang itu dengan sengaja Anda tutupi dengan sebuah gedung yang sangat kuat dan tidak bisa dinikmati oleh orang di luar gedung. Paham nggak ini? Artinya begini, ilmu-ilmunya para ulama itu hanya dinikmati oleh madrasah, ula, wusta, ulya, dan alumni sing aktif. Sing gak aktif luwe akeh, aksarun minhum, itu tidak aktif alumni pondok pesantren itu. Karena pertemuan alumni pondok pesantren biasanya sing teko tuwek-tuwek. Sing nom-nom iku sibuk dengan acaranya sendiri-sendiri. Artinya apa? Kok tiba-tiba lampu yang sebenarnya bisa menerangi kegelapan itu tiba-tiba kita batasi, dimasukkan ke dalam tempurung, dalam gentong yang gentong itu kemudian kita tutup dan orang lain tidak menerima cahaya. Ketika dia membutuhkan cahaya, dia mencoba mencari cahaya yang lain yang ketokane terang, ternyata itu bukan cahaya lampu, tapi itu sebenarnya api yang siap membakar emosinya. Salai siapa? Salai Wahabi, salai teroris, apa salai kita? Kita saja yang tidak melaksanakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Oleh karena itu media sosial itu harus ada hikmahnya, inspiratif. Ini hari ini kalau nggak salah ada MPJ namanya, Media Pondok Jatim. Itu sedang ada pertemuan di Pacet. Itu juga udah koordinasi dengan kita MPJ ini. Kenapa? Isinya konsolidasi pondok-pondok, seksi medianya pondok pesantren dikonsolidasi. Divisi 9 sudah termasuk yang terlibat di situ. Untuk bikin film, untuk bikin konten-konten yang bikin nangis. Kulo niki saiki melu aku niku lho Mbak, arek-arek golongan ibu-ibu mak nom-nom macan-macan sama Mahmud itu. Ngerti macan ya Mbak? Mama cantik. Lek Mahmud mamah muda gitu. Saya seneng dulu kok ayu-ayu ki saya wong iki duwe bojo tapi kok ayu nih. Tapi kok posting di situ. Apa? Mereka jadi model hari ini. Fatayat-fatayat kita itu. Kalau masih turba-turba terus dek fatayat, gak nggawe media sosial suwe-suwe gak duwe anggota sampean. Tak jamin. Karena apa? Karena fatayat-fatayat itu nanti dia akan mencari seluruhnya itu dari media sosial. Cara mengasuh anak itu sekarang sudah ada di sini. Yang namanya Tiara siapa gitu itu punya anak namanya Api. Api itu lucu banget. Lucu banget. Dan itu kemudian cara pandang keseharian, cara mendidik dan sebagainya ada di sini dan ini menjadi follower. Inilah yang disebut itba itu. Hari ini itba itu diberikan kepada orang-orang yang mampu untuk memberikan inspirasi. Oleh karena itu isinya media sosial harus bil hikmah. Nomor 1 apa? Inspirasi. Nomor 2 wal mau'izatil hasanah. Apa mau'izatil hasanah kalau di media sosial? Tutorial. Napa? Tutorial carane ibadah iki piye. Sampeyan niku sampai tutuk sawir Fathul Wahab. Tapi gawe awake dhewe tok. Sampeyan pinter dhewe. Gelem ta zaman mlebu swarga ijen. Sepi Pak gak enak. Ayo swarga iku dirame-ramekno, dijak wong akeh. Kita ini ngerti ilmu fikih iku sampai bab Fathul Wahab itu berarti wis stop bisa niku. Wis stop, tapi dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Sementara orang lain itu ngapunten di media sosial sampean cek itu. Banyak orang yang tidak paham dengan sholat kodoan itu. Jadi lek wis kena waktu ini keluar, ya gak sembahyang. Gak ngerti kodok. Padahal kita ini terutama yang muda-muda, kodokan itu adalah senjata andalan untuk sholat subuh. Sholat subuh merong tahun niku gak tahu sholat subuh pas waktu ini kodok terus. Kodokan abadan ila yaumil qiyamah. Nauzubillah min dzalik. Krana ngerti hukume.
aku turune qabla duhulil waqti. Aku gak krungu le ono adzan, begitu tangine jam itu berarti aku termasuk kategori wong lali. Wong lali gak ono hukume. Wong lali karo wong bodoh karo wong edan iku gak ono hukume, Pak. Ya suwe-suwe kaya ngono berarti sampean suwe-suwe edan kan ngene. Qadha itu tidak tahu. Jamak takdim tidak tahu. Jamak takhir tidak tahu. Apalagi qasar. Makanya orang-orang yang jenggot-jenggot itu, tapi duduk jenggot itu sampean lho ya. Wong jenggot-jenggot itu kalau Allahu Akbar langsung metu, Pak. Kenapa? Karena bagi dia sholat fi awalil waktu, ya. Karena dia didoktrin oleh gurunya itu fi awalil waktu, sehingga dia tidak mau tahu di depannya kiai, di depannya presiden, keluar karena saya sedang ingin menjadi hamba Allah yang kafah, Islam kafah. Keluar, dia nggak ngerti waktu muassain, nggak ngerti bahwa sholat zuhur ambil asar itu iso dijamak takhir utawa takdim li hajatin. Ora ono Pak ngono-ngono iki. Sampeyan tok iku sholat aktivis. Timbang nggak sembahyang kan ngono kira-kira. Tapi oleh kok hukumnya. Pokoknya hukum fikih itu semakin alim semakin delewer pokoknya itu. Kenapa? Karena hukumnya akeh. Tahu, lo aku iki gak maksiat rek. Iki menurut qaulun min aqwalin ya. Banyak hukum kon gak ngerti wong kon sik Fathul Qorib, aku Fathul Wahab. Coba, yang kedua napa niku wau? Napa? Wal mau'izah. Mau'izah saya menyebutnya bukan qolat apa assalamu itu biyen. Mau'izatul hasanah itu kalau dalam komunikasi one to many communication. One to many communication. Kalau yang inspiratif tadi itu one to one. Jadi dari hati ke hati. Heart to heart. Coba sampai lihat dulu film. Itu sebenarnya sampean sedang berkomunikasi dengan sutradaranya sebenarnya. Sedang berkomunikasi. Sampean nonton film sing paling gak iso dilalekno apa film apa? Mesti sing no. Wah, nggih. Lah sing Mas Roni aku jawab apa? Titanic. Ngono jare ya. Masalahnya pas beliau waktu itu dhek sik pas durung dadi pengasuh pondok gitu ya. Ndelokan film biyen gitu. Cintaku di Kampus Biru. Ya jeneng ya. Wah, itu tambah nemen Mas nih. Ya. Ayat-ayat cinta gitu. Apa sih film itu? Film itu sebenarnya karyanya sutradara itu sebenarnya. Karyanya sutradara. Itu one to one communication dari hati ke hati. Kalau sampean pingin menguasai seseorang, jangan kuasai fisiknya. Kuasai jiwanya. Kalau sudah jiwa dan hatinya terbuka, opo ae dikekno, Pak. Leres mboten? Hai jomblo-jomblo ya, jomblo-jomblo itu. Lindungi hatimu dari semua grandong-grandong itu ya. Karena itu jangan gampang posting apalagi kegalauanmu. Karena kalau kau posting kegalauanmu, serigala-serigala itu akan segera masuk ke dalam hatimu dengan berbagai macam cara lah. Awak iso ngomong kayak ngono iku pengalaman maksudnya. Pengalaman dari serigala ini. Hati-hati Mas, masih follow aku hati-hati. Lek aku bengi-bengi DM ojo dijawab. Kira-kira gini ya. Kira-kira begitu. Hati-hati. Ya jadi kalau bil hikmah itu inspiratif tuh. Saya punya teman namanya Mas Daniel Fikri. Dia sutradara film. Pernah tahu ya? Dia filmnya namanya 99 Nama Cinta. Itu dia santri asli santri ya. Rumahnya Sidoarjo. Dia ngaji ke Pondok Peta lah kira-kira Tulungagung. Beliau itu sanjang ke saya begini, Mas Hakim, harus banyak loh orang pesantren yang jadi sutradara itu. Apa Mas? Apa sampean niku dadi sutradara enak to? Wah enak dadi sutradara. Apa kenal ambe artis-artis sing ayu-ayu ini bilang. Bukan itu Mas, bukan. Begini, di dalam film itu ada beberapa detik, beberapa menit itu yang akan mempengaruhi sikap seseorang, bahkan bisa mengubah cara pandang orang. Yaitu ketika di puncak kulminasi film. Sampeyan sing nyai seneng film India mboten? Mboten seneng. Oh nggih biyen. Atau seneng saniki pun mboten seneng. Film India atau film Korea itu kelebihannya adalah termasuk ditiru sinetron adalah mengadu-adu perasaan. Leres mboten? Ono jenenge anak adik Pak Subhan iku jenenge Sarukan. Ya Pak, itu duwe dulur akeh kok. Ada Pak Subhan, Mas Ruhan, Sarukan, Salman Khan, kira-kira Khan kabeh iku sak dulur kabeh.
Endi Pak Subhan iku? Iku sak dulur teko India niku. NU PCI NU India gitu. Itu dia mengadu-adu perasaan.